Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah yang as-sabi'atu wal 'ashrun, yaitu kaidah yang ke-27. Kaidah yang ke-27 ini adalah tentang al-khauf, yaitu tentang takut. Kaidahnya adalah al-khaufu ma'at ta'zimi wal khudu'i ibadatun la tusrafu illa lillahi ta'ala. Wa man sarafaha li ghairi llahi fahuwa musyrikun syirkan akbar. Kaidah yang ke-27 adalah al-khaufu, yaitu rasa takut ma'at ta'zim. Rasa takut yang disertakan dengan pengagungan. Wal khudu', dan merendahkan diri. Ibadatun, merupakan sebuah ibadah. La tusrafu illa lillahi ta'ala. Yang mana takut ini tidaklah diarahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafaha li ghairillah, barang siapa yang mengarahkan takut ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun syirkan akbar. Maka ia jatuh kepada syirik besar. Jadi takut yang disertakan dengan pengagungan dan ketundukan. Seseorang yang takut kepada binatang buas misalnya, ia takut tapi tidak disertakan dengan pengagungan terhadap binatang buas tersebut. Ia tidak merendahkan diri, menghinakan diri di depan binatang buas tersebut. Maka bukan takut ini yang dimaksud. Takut yang dimaksud adalah takut yang disertakan dengan pengagungan. Selain itu juga disertakan dengan al-khudu', menundukkan, merendahkan diri. Maka di sini, fal khaufu minallahi ibadatun 'azimah. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang agung. Tahmilul mu'mina ala fi'lil awamiri wa jtinabin nawahi. Yang mana takut ini akan membawa orang yang beriman untuk melakukan perintah dan menjauhkan diri dari larangan. Disertakan dengan apa? Ma'a raja'i afwillahi ta'ala wa rahmatih. Disertakan dengan pengharapan
kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita berharap dari ketaatan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita tinggalkan, kita mengharapkan mendapatkan ampunan Allah serta mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takut yang merupakan ibadah. Takut yang membawa kita kepada melakukan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan dengan harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itu adalah syaitan yang mereka menakut-nakuti kalian bersama teman-temannya. Syaitan menakuti kalian. Fala takhafuhum, jangan kalian takut sama mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepada saya jika benar-benar kalian beriman. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka? Man amana billahi wal yaumil akhir. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari-hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dan mereka adalah orang-orang yang membayar zakat. Kemudian apa? Walam yakhsha illallah. Dan mereka tidaklah takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka semoga-moga mereka itulah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian juga dalam ayat yang lain tentang al-khawf, tentang rasa takut ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuballighuna risalatillah." Itu orang-orang yang mereka menyampaikan risalah-risalah Allah, wa yakhshawna, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidaklah takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat perhitungan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqul amanna billah." Dan di antara manusia ada dari mereka mengatakan amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillah, dan apabila mereka disakiti karena membela agama Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Mereka menjadikan cobaan dari manusia seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil yang menunjukkan akan pentingnya khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sebenarnya. Takut yang disertakan dengan pengagungan dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana takut inilah yang merupakan ibadah
yang tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil." Barang siapa yang takut, maka dia akan menghindar. Dan barang siapa yang menghindar, mengamankan diri, balagal manzil, dia akan sampai ke tempat tinggalnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya sil'ah, itu barang Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibn Hibban dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, artinya dia tidak peduli dengan kemurkaan manusia, tidak peduli manusia atau senang atau tidak, yang mana yang ia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu merupakan perkara yang merupakan keridhaan Allah, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mendatangkan kecintaan Allah, dia tidak peduli dengan kemurkaan manusia. Dia tidak peduli dengan marahnya manusia, tidak ridhanya manusia. Maka radhiyallahu an, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya, wa arda anhu nas, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia itu ridha kepadanya. Ini pentingnya bagi kita untuk kita benar-benar mencari keridhaan Allah, untuk kita benar-benar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena takut sama makhluk, karena takut kepada manusia, kita tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Justru yang kita lakukan adalah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting manusia senang. Yang penting manusia ridha dengan kita. Ini adalah suatu kekeliruan. Maka dikatakan, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah bi sakhatillahi, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, kesenangan manusia dengan kemurkaan Allah. Yang penting manusia senang, dia tidak peduli halal haram. Yang penting manusia senang, dia tidak peduli ini diperintahkan atau dilarang. Sakhatallahu alaih, ingat Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan, baik itu dari Alkitab maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari perkataan para salaf, tentang bahwasanya takut yang disertakan dengan pengagungan dan perendahan diri merupakan ibadah yang tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengarahkan takut tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia terjatuh kepada kesyirikan yang merupakan syirik besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu al-khauf? Takut. Al-khauf adalah diddul aman, yaitu lawan dari kata aman. Wa huwa faza'ul qalb, yang ia merupakan rasa takut yang ada dalam hati. Wal khaufu minallahi ta'ala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khaufun yaqumu fil qalbi, yaitu rasa takut yang ada di dalam hati, yahmilul insana ala fi'lil amr,
yang membawa manusia untuk melakukan perintah, mengamalkan perintah Allah. Wa tarkin nahyi, dan juga meninggalkan larangan, ma'a raja'i thawabillahi wa rahmatihi, disertakan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat Allah azza wa jalla. Itu dia al-khauf minallah, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dari kita mengatakan diri kita takut kepada Allah, tapi larangan-larangan Allah semuanya kita langgar. Banyak dari kita mengatakan diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Kita melanggar larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini adalah takut yang hanya sekedar pengakuan, tidak disertakan dengan pengamalan. Kemudian al-khawfu minallahi ta'ala la yalzam minhu al-qunutu min rahmatillah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan orang itu putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Dia mengatakan saking takutnya kepada Allah, tidak mungkin Allah akan mengampuni saya sangat sekali, banyak sekali dosa saya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, maka bertobatlah kepada Allah. Ada harapan kita mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Mintalah kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, segera kerjakan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Li'anna al-qunuta min rahmatillah yu'tabaru su'u dhannin billahi ta'ala. Karena putus asa dari rahmat Allah itu dianggap buruk sangka kepada Allah. Putus asa artinya si model saya ini tidak mungkin masuk surga. Saya banyak sekali dosa sehingga tidak perlu saya bertaubat sudah, karena sudah pasti saya masuk neraka. Ini namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ke dalam bagian berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Lihatlah firman Allah azza wa jalla, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari nikmat Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali kaum-kaum yang kafir kepada Allah. Wa innama yakunu ma'al khawfi minallahi ar-raja' bi'afwillahi wa maghfiratihi wa thawabihi. Dan juga harus disertakan bersamaan dengan takut kepada Allah ada harapan. Jangan takut saja tidak ada harapan. Ada harapan. Kita tanamkan harapan. Karena harapan tersebutlah yang menjadikan kita melakukan ketaatan. Karena harapan tersebutlah yang menjadikan kita menjauhkan diri dari kemaksiatan. Maka rasa takut ini yang menjadikan kita melakukan ketaatan, dan rasa takut ini yang menjadikan kita meninggalkan kemaksiatan dengan harapan, semoga ketaatan yang saya lakukan mendapatkan pahala dari Allah, dengan harapan semoga kemaksiatan yang saya tinggalkan saya mendapatkan ampunan Allah, saya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut adalah harus disertakan di dalamnya harapan dengan ampunan Allah, dengan maghfirah Allah, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah azza wa jalla, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Artinya, wahai hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat setelahnya yang memberikan kabar gembira kepada kita, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sini disebutkan bahwasanya al-khaufu lahu iddatu aqsam. Bahwasanya takut tersebut dia memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah yang menjadi pembahasan kita adalah khauful ibadah. Yaitu khauf yang merupakan ibadah. Apa itu khauful ibadah? Al-khauful ladzi yashabuhu ta'dhimun wa khudu'. Yaitu rasa takut yang bersamaan dengan hal tersebut pengagungan dan perendahan diri. Wa hadza la yakunu illa lillahi ta'ala. Maka takut seperti ini tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khaufu syirki, yaitu rasa takut yang merupakan kesyirikan, yaitu bagian dari takut yang pertama, hanya saja kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut yang disertakan pengagungan, yang disertakan dengan merendahkan diri dan tunduk, hanya saja kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita takut sama guru kita yang sudah meninggal. Kita takut sama kuburannya, dalam artian dengan takut yang disertakan dengan pengagungan, dengan merendahkan diri. Kalau tidak saya meminta kepada syekh saya yang sudah meninggal, maka saya akan kualat, saya akan begini dan begitu. Ini adalah takut yang disertakan dengan pengagungan. Takut yang disertakan dengan rasa tunduk. Takut inilah jika kita arahkan kepada selain Allah, kita terjatuh kepada kesyirikan, yaitu al-khaufu syirki, yaitu khauf, rasa takut yang merupakan kesyirikan. Wa huwa khaufu ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaman yakhafu min waliyyin aw insanin aw jinnin, seperti orang yang takut kepada para wali atau kepada manusia atau kepada jin, ay yusibahu bimaradin aw makruhin aw adan mimma la yaqdiru alaihi illallah, yang mana ia takut ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh musibah atau sesuatu yang ia tidak sukai, ditimpa oleh sesuatu yang menyakiti, yang mana hal-hal ini adalah tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yusamma bi khaufis sir, ini dinamakan sebagai khauf yang sir, yaitu takut yang tersembunyi. Wa huwa syirkun akbar, dan ia termasuk ke dalam syirik besar. Kemudian yang ketiga adalah wa huwal khauful ladzi yahmilu ala tarki wajibin aw fi'li muharramin. Takut yang muharram, takut yang haram adalah takut yang membawa orang untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang haram. Kebalikan. Rasa takutnya lah yang menjadikan ia meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan kewajiban yang harus ia lakukan. Rasa takutnya yang menjadikan dia melakukan sesuatu yang haram. Kaman ya'sillaha khaufan minan nas, seperti orang yang bermaksiat kepada Allah karena takut dari manusia. Au yatruku wajiban minal wajibati khaufan minan nas, atau dia meninggalkan kewajiban dari kewajiban karena takut dari manusia. Wa hadza muharramun, ini hukumnya adalah haram. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu syirkun asghar, dan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya dia adalah syirik kecil. Kemudian yang keempat dari jenis takut kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa huwal khauful ladzi julibat alaihi nufus, yaitu takut yang sudah menjadi tabiat jiwa. Ini takut yang ada pada kebanyakan orang atau seluruh orang. Ada yang takut sama binatang buas, ada yang takut sama ketinggian, ada yang takut sama gelap, atau hal yang lainnya. Ka khaufil insan mimma yu'dhi, seperti takutnya manusia dari apa yang mengganggunya, dari binatang berbisa atau yang lainnya. Kaman yakhafu min sab'in kharaja alaihi, seperti orang yang takut dari binatang buas yang menyerangnya, yang keluar kepadanya. Au aduwin yatarabbasu bihi, atau musuh yang selalu menunggu dia. Wa hadza la yudhammu alaihi al-insan, takut ini tidaklah dicela seseorang. Ma lam yatarattab alaihi fi'lu muharramin, selama hal tersebut tidak sampai kepada yang meninggalkan sesuatu yang haram. Au tarki wajibin, atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Waliyantabihin nas min an yazida hadzal khauf ala haddih, harus setiap manusia hati-hati
jangan sampai rasa takut ini lebih dari batas yang semestinya, fayastaqirra fin nafsi, sehingga takut ini menancap dalam hatinya, bal yadfa'uhu aw yub'iduhu min nafsihi, atau bahkan menjauhkan dia atau mencegahnya dari dirinya. Waffaqanallahu jami'an limardatihi wa jannabana asbab ghadabih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari sebab-sebab yang menjauhkan kita dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.